Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian kalian terkait studi case yang keenam yakni tentang Autonomous Drone Delivery System. Sebelum kami memulai presentasi kami, alangkah baik kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Next, perkenalkan saya Marcel Andy dari Departemen Teknik Material. Perkenalkan, nama saya Faramiza Syakib dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Perkenalkan, saya Jyoti Zanafis dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Perkenalkan, nama saya Sudika Pasha dari Departemen Teknik Industri. Baik, jadi case yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai drone delivery system yang dimana di sini kita pengen pengen banget nih buat nge-improve delivery speed dan juga cost atau biaya yang bakalan dikeluarkan untuk delivery dari sebuah drone. Jadi bisa bilang untuk mengefisiensikan dan juga mengefektifkan segala sesuatu yang dilakukan oleh drone untuk delivery suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Dimana dengan problem statement sebagai berikut. Next. Nah, buat deskripsi permasalahannya, jadi kita membahas permasalahan ini dengan sebuah framework yaitu SJQ, di mana dalam situation itu sendiri, yaitu di sini bahwasanya penggunaan drone ini eh, apa ya, dalam penggunaan pengiriman paket itu harus ditingkatkan efisiensi dan kecepatannya. Dan juga diharapkan bisa mengurangi biaya operasional. Jadi itu adalah ekspektasi mengenai si drone ini. Dan untuk komplikasinya sebenarnya ada beberapa permasalahan yang perlu di-highlight. Yang pertama navigasi keselamatan, kedua adaptasi dengan kondisi lingkungan, efisiensi energi seperti baterai, kemudian prioritas pengiriman, dan juga integrasi algoritma eh, optimalisasi yang bakal dijelaskan pada akhir nanti. Nah, complication itu menimbulkan pertanyaan nih teman-teman. Bahwasanya pertanyaannya adalah gimana sih cara buat hindarin rintangan secara otomatis dan gimana juga cara si drone itu bisa menyesuaikan rutenya dan gimana cara drone buat mengoptimalkan penggunaan daya baterai dan yang terakhir adalah bagaimana cara menentukan prioritas pengiriman. Next. Oke, selanjutnya ada decomposition yang dimana dia kayak apa pemecahan masalah dari akar terkecil lah. Nah, di sini ada 4 bagian. Yang pertama, pengumpulan informasi dan deteksi kondisi. Nah, di sini isinya itu kayak jadwal penerbangan, terus bebannya gimana, beban yang diangkat, drone-nya gimana, dayanya, terus eh, selain itu juga kayak dimensi kapasitasnya juga gimana. Selanjutnya ada analisis data. Nah, dari analisis data itu sendiri, kita kayak nyari rute tercepatnya gimana, terus perkiraan cuaca, terus habis itu beban yang optimal itu gimana, sama risiko yang akan dihadapi ketika pengiriman barang. Nah, selanjutnya ada eksekusi dan operasi. Nah, tentunya ini bagaimana cara kita mengantarkan paket dari pos ke penerima paket tersebut menggunakan drone. Nah, selanjutnya ada pemantauan dan optimasi sistem yang dimana tentunya ini tuh untuk kayak memberi kepuasan kepada konsumen yang dimana ini tuh informasi tentang real time-nya, terus habis itu rutenya. Jadi kita memberikan informasi lebih lah tentang keadaan paket selama di perjalanan. Selanjutnya, Yang selanjutnya terdapat pattern recognition. Untuk yang pertama itu ada repeating action, di mana itu adalah hal-hal yang selalu dilakukan dalam suatu pengiriman. Jadi yang pertama itu ada rutenya. Rutenya itu selalu sama, yaitu dari stasiun ke tujuan, lalu kembali lagi ke stasiun. Lalu sebelum perjalanan dimulai, harus juga dilakukan pengecekan kondisi baterai. Selain itu juga harus mengecek kondisi cuaca dan menentukan apakah paket yang akan dikirim suatu paket yang urgensinya tinggi atau tidak. Lalu yang kedua adalah mengecek jarak antara stasiun dan tujuan. Yang ketiga, eh, eh, perjalanan akan dimulai apabila baterai berada di atas 40%. Dan yang terakhir, dalam suatu perjalanan eh, akan dideteksi setiap obstacle yang ada di depan sejauh 5 meter. Oke, sekarang kita masuk ke dalam baterai analisisnya. Karena kebetulan baterai itu sangat penting untuk dalam perjalanannya. Jadi pertama, round trip dari analisis kita pakai benchmark dari drone Amazon yaitu MK30.
Nah, dari riset kami kita menemukan bahwa drone ini memiliki kapasitas 15 miles setiap 100% baterainya. Nah, untuk battery depletion risk-nya kita itu ada konsep di mana kita nggak akan drone-nya terlalu jauh dari stasiun jika baterainya terlalu sedikit. Lalu untuk recharging logiknya, kita bakal recharge baterainya setiap baterainya itu di bawah 40%. Jadi drone-nya nggak akan lift stasiun ketika baterainya itu nggak cukup. Selain itu, kita sudah melakukan calculation-nya, dan calculation-nya kita mendapat kesimpulan kalau misalkan kalau 100% berarti drone-nya itu ready untuk deliver, berarti akan langsung berangkat. Kalau 60-100% masih bisa kita izinkan untuk berangkat. Nah, untuk 40 sampai 60 mungkin tuh tinggal sekali lagi untuk mereka ambil paketnya lagi dari stasiun ke tempat tujuan. Nah, kalau misalkan di bawah 40%, nanti drone ini kita akan tetapkan di stasiun dan kita akan utamakan untuk charge sampai baterainya 100% lagi. Oke, boleh next. Oke, sekarang kita ke obstacle analysis. Tentunya tadi selain baterai analisis yang kita lakukan, obstacle analysis juga kita harus lihat. Nah, untuk di obstacle ini ada dua macam, ada ancaman cuaca dan juga ada ancaman fisik. Dan ancaman cuaca itu cuma ada angin kencang dan hujan kencang. Nah, potensi risknya itu baterainya akan cepat habis karena ada air resistance, selain itu juga jadi tidak stabil. Nah, kalau di hujan kencang itu bisa merusak karena adanya gangguan air dan juga baterai juga bisa cepat habis. Nah, untuk ancaman fisiknya bisa jadi ada bangunan tinggi yang menghalangi atau pepohonan atau kabel listrik. Nah, ini semua bisa menimbulkan collision risk. Selain itu, di kabel listrik juga memiliki kendala di mana kabel listrik itu sangat kecil dan susah untuk dideteksi. Nah, untuk risk mitigation-nya, kita itu akan mengatur ketinggian terbang jika ada ancaman fisik menggunakan GIS mapping dan menerapkan safe altitude, di mana kita ada altitude standar biar drone ini aman. Nah, kedua ada mengatur kecepatan drone. Ketika hujan, maka akan di-reduce 70% of maximum speed. Dan selain itu, untuk mendeteksi barang kecil, kita memakai ultrasonic sensor untuk melihat ancaman fisik yang kecil. Go next. Selanjutnya ada abstraction. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada variabel yang penting dan variabel yang tidak penting. Untuk variabel yang penting itu adalah data real time dari cuaca, eh, kondisi udara, dan kondisi baterai, di mana hal tersebut sangat berpengaruh kepada pengiriman karena dapat menentukan apakah pengiriman akan dilakukan atau tidak. Selanjutnya ada obstacle, yaitu berfungsi untuk menentukan rute yang akan digunakan. Lalu juga ada prioritas dari pengiriman, di mana berguna untuk menentukan urgensi pengiriman yang akan dilakukan. Untuk variabel yang tidak terlalu penting yaitu adalah eh, temperatur udara, karena mungkin saja dapat berpengaruh, tetapi pengaruhnya tidak begitu signifikan. Dan yang kedua adalah desain aerodinamis dari drone tersebut, di mana bisa saja memengaruhi manuver dari drone, tetapi efeknya tidak signifikan terhadap pengiriman. Oke, untuk algoritmnya kita melakukan beberapa penelitian, kita mencari mana sih sebenarnya yang lebih cocok. Nah, untuk dari segala penelitian kami menemukan bahwa yang paling relevan itu di sini greedy algorithm. Soalnya kita mau optimasi movement, di mana kita mau cari gimana kita bisa paling cepat ke rumah-rumah kita yang kita ingin kunjungin. Lanjut. Nah, ini juga hasil dari analisa kami. Nah, pada intinya adalah emang Iggy algorithm itu paling cepat karena dia paling bisa adaptable dan juga dia dynamically adjust. Karena ini kita bisa mengoptimasi to the nearest delivery dari stasiun kami. Lanjut. Soalnya di sini ada, Oke. oh ya, boleh sih, Siap. Marcel. Oh ya, oke. Jadi selanjutnya di sini bakal jelasin terkait flowchart mengenai gimana sih suatu barang itu bisa sampai ke konsumen gitu. Yang mana kita start dengan mengecek nih bahwa saya ada paket atau enggaknya. Jika kalau memang sudah tidak ada paket, maka flowchartnya bisa diselesaikan. Tapi kalau misalnya memang masih ada paket, maka kemudian yang akan masuk ke dalam sesi
pre-flight check dengan mengecek data pengiriman di mana dan sebagainya, cuaca, air traffic dan juga baterai. Kemudian baterainya juga bisa dicek nih. Jika baterainya lebih dari 40%, maka akan langsung dilangsungkan ke dalam pengiriman. Tapi kalau misalnya baterainya itu nggak sampai 40%, maka dia bakalan harus nge-recharge sampai 100% dulu di station. Kemudian selanjutnya juga untuk pengiriman ini, kalau misalnya jarak itu lebih dekat, maka akan didahulukan pengiriman jarak lebih dekat daripada jarak yang lebih jauh. Lalu masuk ke dalam sesi cuaca. Ini mana cuaca di sini tinjau dari buruk atau enggaknya. Kalau misalnya memang cuacanya buruk, maka kecepatan dan ketinggiannya bakalan dikurangi dengan secara signifikan sampai 70%. Kemudian jika cuaca nggak buruk, maka kecepatan dan ketinggian akan tetap normal. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam hambatan nih, teman-teman. Nah, di sini tuh bakalan ada hambatan fisik yang dimana hambatan fisik itu kayak pohon, kemudian gedung-gedung dan sebagainya. Nah, kalau misalnya memang ada hambatan fisik, maka dia harus cari jalan alternatif nih, di mana mengurangi hambatan dan juga mengefisiensikan energi atau bahan bakar berupa listrik. Kemudian, kalau misalnya nggak ada hambatan fisik, maka bisa langsung dilanjutkan perjalanannya. Nah, setelah itu diakhiri dengan ngedrop paket ke tempat eh, tempat berada. Nah, setelah itu, setelah ngedrop paket, maka dia akan balik lagi ke dalam station awal di mana dia berada, karena setiap drone ini cuma bisa menampung satu paket doang, nggak bisa menampung lebih dari satu paket. Jadi dia harus balik lagi ke dalam station buat ngambil, buat ngecek masih ada paket gak sih yang buat diantar. Kalau misalnya udah nggak ada, maka dia bisa selesai. Next, Nah, silakan. selanjutnya Ya. ada pseudocode. Nah, dari pseudocode sendiri, kita dapat memberikan input di mana list paket yang akan diantarkan oleh drone itu gimana. Nah, di sini ada dua keterangan. Ketika ada paket, maka program akan membaca bagaimana eh, paket itu dari pengecekan data pengiriman, cuaca, air traffic, dan baterai untuk diantarkan kepada penerimanya. Nah, sedangkan ketika bahasa pemrograman tidak dapat membaca data yang terdapat pada paket, maka program akan langsung menjadi end process. Nah, selanjutnya ada pendeteksi baterai dari drone itu sendiri yang dimana dia cukup gak untuk sampai di penerima paket tersebut. Nah, selanjutnya ada program akan dibacakan oleh prioritas pengiriman terdekat dulu. Nah, tergantung jaraknya. Terus habis itu ada penyesuaian kondisi cuaca serta cek hambatan non fisik. Nah, selanjutnya di akhir, ketika paket sampai kepada penerima, paket akan di-drop dan penyelesaian pengiriman serta drone akan kembali ke stasiun dan selesai. Oke, jadi ini secara singkat gimana cara tadi gini algoritmnya works. Jadi eh, kita langsung ke example aja. Jadi nanti kita akan go to the nearest house. Seperti yang dijelasin, misalkan house B itu 1 kilometer, maka kita akan lanjut ke rumah itu terdahulu, lalu balik lagi nanti ke stasiun, lalu lanjut lagi ke house D yang 2 kilometer, yang paling terdekat kedua dari stasiun, terus nanti lanjut lagi balik lagi ke stasiun, lalu lanjutkan lagi ke house A 3 kilometer away, nanti di delivery situ, lalu nanti seterusnya akan sama begitu. Lalu lanjut. Oke, selanjutnya ada penatalan waktu untuk paketnya itu sendiri. Nah, yang pertama itu kita bisa merumuskan itu dengan uh, O N log N, yang dimana kita bisa memerlukan kayak mendeteksi gimana sih dari waktu yang dibutuhkan. Nah, setelah itu kita bisa mengecek baterai, cuaca, penerbangan, pengantaran paket, serta balik ke stasiun itu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan. Nah, dalam seperti contohnya ketika dia balik ke stasiun awal, dia akan terhitung uh, O O1. Nah,
Selanjutnya akan terjadi proses pengiriman sebanyak eh, bagaimana drone beroperasi yang dimana itu nilainya sebesar N. Nah, sehingga kompleksitas waktu keseluruhan untuk algoritma ini adalah O n log n plus O n log n sama dengan O n log n. Dan selanjutnya di sini ada space complexity analysis yang dapat dilihat di tabel berikut. Lalu selanjutnya di sini adalah final complexity classification yang dapat dilihat dari tabel berikut. Oke, ini ilustrasi dari greedy algorithm tadi. Boleh dilanjut? Oke, nah mungkin sekian aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Hmm.